Merawat iklim investasi yang positif menjadi fundamental penting guna menjaga stabilitas ekonomi dan kepercayaan investor, baik dalam maupun luar negeri. Selain mendorong berbagai inovasi dalam rangka penyederhanaan perizinan hingga penguatan infrastruktur guna menarik minat penanam modal, pemerintah di tingkat pusat dan daerah juga senantiasa membangun sinergi yang solid dengan para pelaku usaha. Begitu juga yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Banten. Di bawah kepemimpinan Gubernur Andra Soni, pemerintah Provinsi Banten memperlihatkan manuver strategis untuk menjaga iklim investasi yang kondusif, sekaligus memastikan negara hadir di tengah dinamika dunia usaha. Langkah ini bukan sekadar upaya menarik modal real masuk ke daerah, melainkan sebuah desain besar untuk menjamin kehadiran pemerintah secara nyata bagi perlindungan pekerja, buruh, hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penyerapan tenaga kerja lokal berkompeten sesuai kebutuhan industri. Momentum penegasan komitmen ini tergambar jelas dalam agenda strategi CEO Gathering and Economic Outlook bersama Gubernur Banten yang dirangkaikan dengan rapat kerja dan konsultasi provinsi atau Raker Konprov DPP Apindo Banten 2026 di Prihol PT Adi Dimension Footwear, Kabupaten Tangerang, Kamis 2 Juli 2026. Pertemuan ini sendiri menjadi titik temu yang krusial antara pemerintah Provinsi Banten selaku pembuat kebijakan dengan para pengusaha sebagai pilar penggerak ekonomi dalam menyelaraskan visi pembangunan daerah. Mengangkat tema memperkuat daya saing industri Provinsi Banten melalui sinergi investasi SDM dan transformasi berkelanjutan di tengah ketidakpastian ekonomi global. Forum ini turut dihadiri Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten Yudi Budi Wibowo, Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang Soma Atmaja, Kepala DPM PTSP Provinsi Banten Virgoyanti, dan segenap jajaran pengurus DPP Apindo Provinsi Banten, serta Ketua Umum DPN Apindo Sinta Wijaya Kamdani. Acara CEO Gathering and Economic Outlook bersama Gubernur Banten dalam rangkaian acara pembukaan rapat kerja dan konsultasi provinsi DPP Apindo Banten 2026 dengan tema memperkuat daya saing industri Provinsi Banten melalui sinergi investasi SDM dan transformasi berkelanjutan di tengah ketidakpastian ekonomi global. Izin perkenalkan diri, saya Hanifah Andriani selaku Master of Ceremony yang akan membantu jalannya acara pada hari ini. Dalam laporannya, Ketua Pelaksana Acara Dudi Iskandar menyampaikan penegasan mengenai esensi dari penyelenggaraan CEO Gathering and Economic Outlook bersama Gubernur Banten tahun 2026. Dudi menjelaskan forum ini dirancang secara khusus sebagai wadah strategis bagi para pelaku usaha untuk mendapatkan proyeksi dan pandangan makroekonomi yang komprehensif. Melalui ruang diskusi yang diberikan, dunia usaha dapat memahami secara mendalam arus kebijakan pemerintah daerah, sehingga mampu mengidentifikasi potensi risiko usaha lebih dini, serta membangun sinergi lintas sektor demi memperkuat struktur ekonomi daerah dan mendongkrak daya saing industri di Banten. Selanjutnya, Dudi menjelaskan bahwa agenda CEO Gathering turut dirangkaikan dengan Raker Konprov DPP Apindo Provinsi Banten 2026. Momentum ini menjadi ajang konsolidasi akbar bagi Apindo Banten yang menaungi 8 Dewan Pengurus Kabupaten Kota atau DPK Apindo seprovinsi Banten. Seluruh perwakilan daerah tersebut berkumpul untuk melakukan evaluasi total terhadap program kerja organisasi, merumuskan strategi penguatan internal, serta memperkokoh jejaring kolaborasi lintas sektor. Langkah konkret ini diarahkan untuk mendukung penuh program pemerintah daerah Provinsi Banten melalui penyusunan rekomendasi kebijakan taktis yang adaptif dan sejalan dengan perkembangan real dunia usaha saat ini. Bahwa pada hari ini DPP Apindo Provinsi Banten akan melaksanakan dua agenda yang cukup penting. Yang pertama adalah CEO Gathering and Economic Outlook bersama Gubernur Banten. Yang forum ini menjadi wadah bagi para pemimpin perusahaan untuk memperoleh pandangan makroekonomi dan memahami arah kebijakan pemerintah, mengidentifikasi resiko
dan membangun sinergi lintas sektor guna memperkuat daya ekonomi dan daya saing industri di Provinsi Banten. Selanjutnya, agenda yang kedua pada hari ini adalah sesuai dengan amanat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi akan dilaksanakan rapat kerja dan konsultasi provinsi Raker Konprov Apindo Banten pada tahun 2026. Tema Raker Konprov Apindo pada kali ini adalah memperkuat daya saing industri Provinsi Banten melalui sinergi investasi, SDM, dan transformasi berkelanjutan di tengah ketidakpastian ekonomi global. Melalui Raker Konprov Apindo Banten yang terdiri dari 8 DPK Apindo, Kabupaten Kota Provinsi Banten akan melakukan evaluasi program kerja, menyusun strategi organisasi, memperkuat kolaborasi lintas sektor, serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang mampu menjawab tantangan dunia usaha di masa mendatang. Tidak lupa kami selaku panitia menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh perusahaan dan sponsor serta semua pihak yang telah memberikan dukungan sehingga acara pada hari ini dapat terlaksana dengan baik. PT Adis Dimension Footwear, Bank BCA KCU Tangerang, PT Paragon Teknologi and Innovation, PT Propan Raya, PT Chandra Asi, PT Pan Brothers, PT Panca Brothers, PT Panarup Industri, PT Surya Toto, serta Profil Medica atau Laboratorium Klinik, dan semua pihak yang telah membantu yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Akhir kata, kami panitia pelaksana menyampaikan permohonan maaf apabila terdapat kekurangan di dalam penyelenggaraan acara pada hari ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kemudahan sehingga acara pada hari ini berjalan lancar dan memberikan manfaat yang maksimal. Burung dara, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Perawan bawah kepala. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan hangat disampaikan oleh Ketua DPP Apindo Provinsi Banten, Rahmatullah, atas kehadiran langsung Gubernur Banten Andra Soni dalam forum strategis tersebut. Kehadiran kepala daerah dinilai sebagai bukti nyata komitmen tinggi pemerintah Provinsi Banten yang selalu hadir di garis depan untuk mengawal dunia usaha. Dalam kesempatan tersebut, Tommy memaparkan dinamika kondisi global yang saat ini tengah memberikan tekanan berat pada sektor industri di wilayah Banten. Namun dengan menilik sejarah panjang ketahanan ekonomi Indonesia, Tommy memiliki keyakinan besar bahwa gejolak global tersebut akan mampu diredam berkat ketegasan regulasi dan kepemimpinan yang responsif di daerah. Sebagai salah satu motor utama industri nasional, stabilitas dan ketahanan ekonomi Banten memegang peranan yang sangat vital bagi keberlangsungan perekonomian Indonesia. Oleh karena itu, forum ini dinilai sangat tepat sebagai instrumen taktis untuk membaca arah kebijakan makro pemerintah yang terbukti konsisten dalam menjaga iklim usaha. Melalui ruang dialog yang diberikan, para pemimpin perusahaan diajak untuk tidak sekedar mengeluhkan keadaan, melainkan bergerak aktif, mempersiapkan ketahanan organisasi masing-masing. Optimisme ini tumbuh karena dunia usaha di Banten berdiri di atas fondasi kemitraan yang kuat bersama pemerintah daerah, yang terus berkomitmen memberikan jaminan keamanan, kemudahan investasi, serta kepastian hukum di tengah ketidakpastian global. Hadirin yang kami hormati, tahun ini 2026 bukanlah tahun yang mudah. Seperti kita tahu, ketegangan geopolitik dunia, kenaikan harga energi, tekanan terhadap nilai tukar, hingga perlambatan ekonomi global menjadi tantangan nyata bagi kita di dunia usaha. Sebagaimana tercantum di dalam latar belakang forum kita ini, kondisi global tersebut berdampak langsung pada industri-industri kita di Banten yang pasti sangat terhubung dengan rantai pasok dunia. Namun, sejarah menunjukkan bahwa dunia usaha Indonesia selalu memiliki kemampuan untuk bertahan dan beradaptasi. Saat krisis datang,
pengusaha tidak berhenti. Saat tantangan muncul, pengusaha pasti mencari jalan. Saat keadaan sulit, pengusaha pasti menciptakan peluang. Karena itu saya meyakini bahwa ketidakpastian itu bukan alasan untuk berhenti bergerak. Justru ketidakpastian adalah alasan untuk kita semakin memperkuat kolaborasi. Hadirin yang kami hormati, Banten sebagai provinsi di Indonesia memiliki posisi yang sangat strategis. Kita adalah salah satu motor industri nasional. Kita memiliki pelabuhan, kawasan industri, infrastruktur, sumber daya manusia, dan yang pasti kedekatan dengan pusat ekonomi nasional. Oleh karena itu, ketahanan ekonomi Banten bukan hanya penting bagi Banten, tetapi penting bagi Indonesia. Maka forum yang akan kita laksanakan hari ini bukan sekedar acara seremonial. Ini adalah ruang bagi para pemimpin untuk bertukar pandangan, ruang untuk membaca arah ekonomi, ruang untuk menemukan peluang investasi, dan ruang untuk memperkuat sinergi antara dunia usaha dan pemerintah. Jadi hari ini kita semua adalah para nahkoda, dan saya yakin para nahkoda yang hadir di ruangan ini adalah para pemimpin yang siap membawa perusahaannya, instansinya melewati berbagai gelombang perubahan. Begitu pula di dunia usaha, kita harus adaptif terhadap perubahan, tetapi tetap kokoh menjaga prinsip dan tujuan. Menutup, ada pepatah penitih kedua untuk bisa memberi semangat untuk kita semua. Bila ingin berjalan cepat, berjalanlah sendiri. Tetapi bila ingin berjalan jauh, maka berjalanlah bersama. Hari ini Apindo memilih berjalan bersama pemerintah, bersama pekerja, bersama investor, dan bersama seluruh pelaku usaha. Karena hanya dengan kebersamaan itulah kita dapat menjaga iklim usaha yang sehat, menciptakan lapangan pekerjaan yang luas, dan membawa Banten menjadi provinsi yang semakin maju dan berdaya saing. Akhir kata, kami mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada Pak Gubernur Banten, Ibu Ketua Umum DPN, BCA, dan seluruh peserta, sponsor, panitia, serta tamu yang hadir. Semoga acara CEO Gathering Apindo Banten 2026 dan Raker Konprov Apindo Banten hari ini menghasilkan gagasan, kolaborasi, dan langkah nyata yang bermanfaat bagi dunia usaha serta masyarakat Banten. Mari bersama-sama kita ubah ketidakpastian menjadi peluang, tantangan menjadi kekuatan, dan kerjasama menjadi kemajuan. Demikian, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konsolidasi internal yang dilakukan DPP Apindo Provinsi Banten yang sejalan dengan kebijakan makroekonomi dari pemerintah Provinsi Banten menunjukkan Banten saat ini tengah bersiap menghadapi gejolak ekonomi global secara kolektif. Eratnya kemitraan yang dibangun mempertegas komitmen bersama dalam menyelaraskan regulasi daerah dengan kebutuhan real dunia usaha. Sebagai salah satu tujuan investasi paling strategis di Indonesia, Banten memiliki keunggulan komparatif berupa posisi geografis yang berdekatan dengan ibu kota dan infrastruktur yang sangat mumpuni. Namun infrastruktur fisik tersebut dinilai tidak akan cukup apabila tidak ditopang oleh komunikasi yang terbuka, transparan, dan berkelanjutan antara pemerintah daerah dan pelaku usaha.
pemerintah Provinsi Banten menyadari sepenuhnya bahwa stabilitas keamanan, kenyamanan berusaha, dan kepastian hukum adalah pilar utama yang menentukan keberlanjutan investasi jangka panjang. Oleh karena itu, Forum CEO Gathering and Economic Outlook bersama Gubernur Banten ini difungsikan sebagai ruang dialog interaktif tanpa sekat antara birokrasi dan dunia usaha. Melalui komunikasi tatap muka langsung dengan para penggerak dunia usaha di Banten, pemerintah daerah dapat mengidentifikasi sumbatan-sumbatan birokrasi yang selama ini menghambat laju pertumbuhan bisnis dan investasi di Banten. Gubernur dengan tegas menginstruksikan jajarannya, terutama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPM-PTSP Provinsi Banten sebagai leading sektor, sekaligus fasilitator yang mampu menjembatani berbagai kepentingan. Peran pemerintah Provinsi Banten melalui DPM-PTSP Provinsi Banten sebagai fasilitator ini juga mencakup tugas berat sebagai penjaga keseimbangan ekosistem industri. Di satu sisi, pemerintah harus memastikan roda produksi industri tetap berputar lancar tanpa hambatan regulasi yang tumpang tindih. Di sisi lain, pemerintah juga memikul tanggung jawab moral dan konstitusional untuk menjamin kesejahteraan, keselamatan, dan hak-hak pekerja agar terus mengalami peningkatan yang proporsional dengan keuntungan perusahaan. Harmonisasi antara pertumbuhan investasi dan perlindungan tenaga kerja menjadi kunci utama kelancaran operasional industri di Banten. Tanpa iklim kerja yang kondusif, target produktivitas yang ditetapkan oleh brand maupun investor global tidak akan tercapai. Oleh sebab itu, Pemprov Banten memposisikan diri di tengah mendengarkan tuntutan buruh sekaligus memahami kalkulasi finansial dari para pengusaha, sehingga tercipta titik temu yang saling menguntungkan. Peran aktif pemerintah Provinsi Banten dalam mendukung keberlangsungan dunia usaha secara konkret sukses menarik perhatian Ketua Umum DPN Apindo Sinta Wijaya Kamdani untuk hadir langsung dalam forum strategis di Prihall PT Adis Dimension Footwear. Kehadiran tokoh bisnis nasional ini menjadi pengakuan atas keberhasilan pemerintah daerah dalam mengkoordinasikan sinergi industri skala besar. Sinta menyebut Banten telah dikenal luas sebagai gerbang perdagangan Nusantara yang strategis sejak berabad-abad lampau. Akar sejarah inilah yang melahirkan kekuatan, semangat keterbukaan dalam membangun jejaring, serta kemampuan adaptasi yang luar biasa untuk terus tumbuh dan berkembang. Karakter historis tersebut dinilai sangat relevan dengan langkah strategis yang saat ini terus diperkuat oleh pemerintah Provinsi Banten, yang sukses memposisikan wilayahnya sebagai pusat industri utama dan pusat konektivitas nasional. Sebagai mitra strategis pemerintah, Sinta menegaskan bahwa daya saing bangsa tidak dapat berdiri sendiri, melainkan hanya bisa dibangun melalui kolaborasi yang kokoh antara pemerintah, dunia usaha, pekerja, dan seluruh elemen bangsa. Sinergi kolektif di bawah arahan pemerintah daerah ini memegang satu tujuan yang sama, yakni menciptakan pertumbuhan ekonomi Banten yang tidak hanya tinggi secara angka, tetapi juga inklusif serta berkelanjutan bagi masa depan daerah. Prestasi menciptakan lapangan pekerjaan, ini kunci. Lapangan pekerjaan, meningkatkan produktivitas dan memperkuat daya saing dunia usaha di daerah. Sejak berabad-abad yang lalu, Banten telah dikenal sebagai salah satu gerbang perdagangan Nusantara. Dari tanah inilah semangat keterbukaan, keberanian membangun jejaring, dan kemampuan beradaptasi dengan perubahan tumbuh dan berkembang. Nilai-nilai tersebut tetap relevan hingga hari ini, ketika Banten terus memperkuat perannya sebagai pusat industri dan konektivitas nasional. Dari semangat itulah yang sejalan dengan visi ini yang saya selalu sampaikan kepada Bapak Presiden, Indonesia Incorporated, yang terus kita dorong di Apindo, bahwa daya saing bangsa hanya dapat dibangun melalui kolaborasi yang kuat antara pemerintah, dunia usaha, pekerja, dan seluruh elemen bangsa dengan tujuan yang sama untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Karena pada akhirnya keberhasilan Apindo bukan hanya diukur dari kuatnya organisasi, tetapi dari seberapa besar manfaat yang dapat kita hadirkan bagi dunia usaha, masyarakat, dan pembangunan daerah. Mari kita jadikan rapat kerja provinsi ini sebagai momentum
untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi dengan semangat Banten yang telah lama menjadi semangat Indonesia Incorporated. Jadi ini adalah salah satu hal yang sangat penting bahwa debottlenecking ini bisa berjalan, dan sekarang kita sudah punya kanal khusus di mana isu-isu ini kita kembali pada waktu kita bertemu dengan Bapak Presiden, ini yang kita sampaikan. Kita katakan kepada Bapak Presiden bahwa Bapak Presiden, ini permasalahan di lapangan yang harus bisa diselesaikan. Dan inilah makanya kenapa sekarang Apindo sangat erat bekerjasama dengan pemerintah pusat di berbagai KL juga untuk menyelesaikan masalah-masalah ini. Berbagai program strategis yang kami lakukan di tahun 2026, yang pertama adalah penguatan agenda ketenagakerjaan. Bapak Ibu, RUU ini sedang digodok, RUU ketenagakerjaan. Dan ini harapannya akan diselesaikan Oktober. Ini kita semua punya kepentingan. Karena pada akhirnya Bapak Ibu yang apalagi yang punya industri padat karya yang pekerjanya banyak, RUU ketenagakerjaan ini menjadi suatu pembahasan bagaimana penyusunan partisipasi sangat penting dalam forum dialog untuk mendorong terciptanya hubungan industrial yang harmonis, yang produktif dan berkelanjutan. Kemudian yang kedua, tadi saya katakan advokasi kebijakan itu semua dengan debottlenecking, dengan permasalahan hotline dan satgas yang saat ini sudah kita lakukan, ini semua berhubungan dengan advokasi. Wakil Bupati Tangerang Muhammad Maisal Rashid, Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang Soma Atmaja menilai esensi utama dari ruang diskusi tanpa sekat yang dikemas dalam CEO Gathering and Economic Outlook bersama Gubernur Banten adalah untuk mempererat silaturahmi sekaligus membangun komunikasi yang lebih terbuka. Langkah strategis ini dinilai krusial dalam memperkuat sinergi segitiga emas antara pemerintah Provinsi Banten, pemerintah kabupaten dan kota, serta jajaran Forkopimda. Menurutnya, jalinan silaturahmi yang solid dan konsisten akan membangun rasa saling percaya yang kuat di antara seluruh pemangku kepentingan. Kepercayaan inilah yang kemudian menumbuhkan kolaborasi kokoh hingga mampu melahirkan berbagai kebijakan adaptif, serta langkah nyata yang langsung berdampak pada kemaslahatan masyarakat. Sebagai salah satu wilayah metropolitan yang menjadi motor penggerak ekonomi utama di Provinsi Banten, pertumbuhan masif kawasan industri dan jasa di Kabupaten Tangerang tidak pernah lepas dari peran besar para investor. Kontribusi dunia usaha selama ini telah menjadi pilar utama yang menyokong percepatan pembangunan daerah. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Tangerang berkomitmen penuh hadir sebagai perpanjangan tangan yang tegak lurus dengan visi pemerintah Provinsi Banten. Komitmen ini diwujudkan melalui penyediaan kemudahan pelayanan birokrasi yang cepat, responsif, serta memberikan kepastian hukum yang mutlak bagi para pelaku usaha untuk terus berekspansi. Pemerintah daerah meyakini bahwa setiap aliran investasi yang masuk secara sehat akan langsung mendistribusikan manfaat kesejahteraan bagi masyarakat luas. Dampak positif tersebut dimulai dari terbukanya lapangan kerja baru yang masif, luasnya kesempatan berusaha bagi pelaku UMKM di sekitar kawasan, hingga tumbuhnya denyut ekonomi lokal. Membangun komunikasi yang lebih terbuka dan memperkuat sinergi antara pemerintah Provinsi Banten, pemerintah kabupaten kota, Forkopimda, serta para pelaku usaha. Silaturahmi yang baik akan melahirkan rasa saling percaya, dan kepercayaan itulah tumbuh kolaborasi yang kuat. Dan dari kolaborasi yang kuat, kita bisa menghadirkan kebijakan maupun langkah-langkah nyata yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Hadirin yang saya hormati, Kabupaten Tangerang salah satu motor penggerak ekonomi di Provinsi Banten. Pertumbuhan kawasan industri, perdagangan dan jasa tentu tidak lepas dari peran para investor dan dunia usaha yang selama ini telah memberikan kontribusi besar terhadap pembangunan daerah. Boleh saya kasih contoh Bapak Ibu sekalian, belanja pemerintah daerah kabupaten yang sekitar 9 triliun hanya mampu mendrive PDRB itu sekitar 3-5%. Jadi sisanya kami serahkan kepada Bapak Ibu sekalian untuk membangun bangsa ini tentu saja.
Karena itu pemerintah Kabupaten Tangerang berkomitmen untuk terus menciptakan iklim investasi yang kondusif, memberikan pelayanan yang cepat dan mudah, serta menghadirkan kepastian bagi para pelaku usaha agar dapat terus berkembang di Kabupaten Tangerang. Namun kami juga meyakini bahwa keberhasilan investasi bukan hanya dilihat dari besarnya nilai modal yang masuk atau banyaknya pabrik yang berdiri. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana investasi tersebut mampu memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat, seperti juga harapan dari Ketua DPP Apindo barusan. Manfaat itu diwujudkan melalui terbukanya lapangan pekerjaan, meningkatnya kesempatan berusaha bagi UMKM, tumbuhnya ekonomi lokal, dan yang tidak kalah penting adalah semakin meningkatnya kesejahteraan para pekerja dan buruh. Pekerja dan buruh adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberhasilan dunia usaha. Mereka adalah mitra pembangunan yang setiap hari menggerakkan roda produksi dan ikut menentukan daya saing daerah. Oleh karena itu, kesejahteraan pekerja harus menjadi perhatian bersama. Bapak Ibu sekalian, saya meyakini bahwa hubungan industrial yang harmonis akan tercipta apabila pemerintah, pengusaha, dan pekerja saling memahami peran masing-masing, mengedepankan dialog serta bersama-sama mencari solusi atas setiap tantangan yang ada. Dengan hubungan yang harmonis, dunia usaha akan semakin produktif, investasi terus tumbuh, dan para pekerja pun dapat merasakan hasil pembangunan secara lebih adil. Hadirin yang saya hormati, pemerintah daerah dan dunia usaha harus terus berjalan beriringan. Pemerintah menghadirkan regulasi dan pelayanan yang baik. Dunia usaha terus berinovasi dan berkembang, sementara para pekerja memperoleh kesempatan yang bekerja lebih layak, perlindungan dan kesejahteraan yang semakin meningkat. Hadirin yang berbahagia, demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan. Melalui integrasi kebijakan yang harmonis antara pemerintah provinsi dan kabupaten, iklim usaha yang subur ini dipastikan akan berjalan beriringan dengan jaminan perlindungan serta peningkatan kesejahteraan bagi para pekerja dan buruh di lapangan. Hadirin yang saya banggakan, saya juga menyampaikan apresiasi kepada Apindo Banten yang pada hari ini melaksanakan rapat kerja dan konsultasi provinsi Apindo Banten tahun 2026. Semoga Raker Konprov ini menjadi ruang konsolidasi yang produktif, menghasilkan gagasan-gagasan yang konkret, serta semakin memperkuat kolaborasi antara dunia usaha dan pemerintah daerah. Mari kita jaga komunikasi yang baik. Untuk menjaga komunikasi yang baik, saya mau kasih lagi nomor telepon saya, silahkan dicatat. Ya, nanti kalau WA aja ya. 08 788 41 00 240. Saya ulang Pak, 08 788 41 00 240. Mari kita jaga komunikasi yang baik. Pemerintah Provinsi Banten membuka pintu selebar-lebarnya untuk berdialog dan berkolaborasi. Dengan kebersamaan, saya yakin Banten dapat menjadi daerah yang semakin kompetitif, semakin ramah investasi, dan semakin memberi manfaat bagi masyarakat luas. Dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat kerja dan konsultasi provinsi Apindo Banten tahun 2026 secara resmi saya nyatakan dibuka. Dalam mewujudkan visi investasi yang inklusif, kehadiran birokrasi yang cepat, tepat, dan responsif adalah syarat mutlak yang tidak bisa ditawar. Pemerintah Provinsi Banten membuktikan komitmen tersebut melalui transformasi pelayanan perizinan yang kini lebih terintegrasi dengan semangat Banten ramah investasi.
Gubernur Banten secara khusus memberikan mandat agar dinas-dinas terkait, terutama DPMPTSP Provinsi Banten untuk aktif jemput bola dalam melayani kebutuhan industri maupun pelaku usaha. Kecepatan merespon kendala administratif ini terbukti mampu menjaga tingkat kepercayaan para investor terhadap komitmen pemerintah Provinsi Banten. Meskipun angka investasi terus meroket, ironi seringkali terjadi di mana tenaga kerja lokal Banten justru kesulitan mengakses lowongan kerja di pabrik-pabrik yang berdiri di tanah mereka sendiri. Hal ini disebabkan adanya kesenjangan kompetensi yang signifikan antara keahlian yang dimiliki oleh lulusan pendidikan formal dengan spesifikasi teknis yang dituntut oleh industri modern. Menyadari urgensi ini, Pemprov Banten tidak tinggal diam dan segera mengambil langkah intervensi melalui penguatan sistem pendidikan vokasi berbasis industri. Tujuan dibentuknya sekolah vokasi berbasis industri ini sendiri tidak lain adalah untuk mencetak lulusan yang tidak perlu lagi dilatih dari nol oleh perusahaan, tetapi SDM profesional yang siap bekerja. Untuk merealisasikan visi besar ini, Pemprov Banten menggandeng dunia usaha secara masif. Salah satunya melalui inisiatif terobosan yang diberi nama Apindo Daya. Melalui platform kolaboratif ini, pemerintah daerah dan para pemimpin perusahaan merumuskan bersama standar kompetensi apa saja yang akan relevan dalam 5 hingga 10 tahun ke depan. Kolaborasi ini merupakan langkah proaktif agar anak-anak Banten memiliki keterampilan yang relevan, kompeten, dan siap bertarung merebut peluang kerja di era otomatisasi industri. Paparan mendalam terkait solusi nyata atas tantangan ketenaga kerjaan turut disampaikan oleh Ketua Harian DPP Apindo Banten, Kris Rianto Adidharma. Ia mengingatkan bahwa sebagai pusat kawasan industri dan manufaktur terbesar di Indonesia, Banten masih dihadapkan pada tantangan besar dalam hal optimalisasi penyerapan tenaga kerja lokal. Tantangan nyata ini timbul akibat masih adanya ketimpangan atau gap kompetensi yang cukup tajam antara keahlian yang dimiliki para pencari kerja dengan spesifikasi teknis tinggi yang dibutuhkan oleh industri modern. Ditambah lagi bayang-bayang gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK di sejumlah sektor padat karya. Menjawab permasalahan struktural tersebut, Kris menjelaskan bagaimana inisiatif Apindo Daya dibentuk dan dirancang. Apindo Daya hadir sebagai gagasan solutif yang terintegrasi penuh dengan visi pemerintah Provinsi Banten dalam menekan tingkat pengangguran terbuka secara masif. Program ini menjadi instrumen strategis untuk meningkatkan daya saing serta kompetensi pekerja lokal, sekaligus memperkuat sinergi antara dunia usaha dan dunia pendidikan yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat di 3 pilar utama, yakni ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Secara konkret, program Apindo Daya meliputi 3 fokus utama yang siap dijalankan beriringan dengan agenda pembangunan daerah. Ketiga fokus tersebut adalah Apindo Daya Vokasi, Apindo Daya Afiliator, dan Apindo Daya Bina Desa. Ketiga pilar program ini menitik beratkan dan menyokong ikhtiar serius pemerintah Provinsi Banten untuk mengatasi akar masalah pengangguran, sekaligus mengangkat derajat keahlian masyarakat hingga memenuhi standar kerja nasional dan global. Melalui implementasi gagasan pemberdayaan ini, kelompok kerja dan angkatan muda di Banten akan dibekali secara menyeluruh melalui pelatihan kerja berbasis kebutuhan industri, penguasaan keterampilan digital untuk membuka peluang ekonomi baru di era teknologi, hingga pelatihan khusus yang mendukung kemandirian serta pembangunan ekonomi berbasis desa. Lewat kolaborasi Apindo Daya dan pemerintah Provinsi Banten, kesiapan SDM lokal dipastikan akan meningkat signifikan, sehingga masyarakat Banten tidak lagi menjadi penonton, melainkan menjadi aktor utama dalam kemajuan industri di daerahnya sendiri. Ini data yang saya peroleh dari Badan Statistik, tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Banten berada di angka 0,59%. Meskipun dikenal sebagai salah satu pusat kawasan industri terbesar, tantangan penyerapan tenaga kerja masih tinggi didorong oleh ketidaksesuaian kualifikasi atau mismatch dan dominasi pencari pekerja dari luar. Angka pengangguran didominasi oleh kelompok usia muda, terutama lulusan SMK dan diploma atau sarjana. Di tengah masifnya investasi industri, sektor informal dan pertanian mencatat peningkatan serapan pekerja. Pemerintah daerah juga masih menghadapi tantangan gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK di sejumlah sektor. Maka dari itu, saya izin untuk membawakan kembali visi utama Apindo adalah mewujudkan iklim usaha yang kondusif,
kompetitif, dan berkelanjutan untuk penciptaan lapangan kerja. Apindo berfokus menjadi mitra strategis pemerintah dan pelaku usaha dalam membangun ekonomi Indonesia yang inklusif. Gerakan Apindo Daya merupakan program yang diinisiasikan oleh Apindo Banten dalam rangka mendukung upaya pemerintah Provinsi Banten dalam mengurangi tingkat pengangguran, meningkatkan kompetensi dan daya saing tenaga kerja lokal, serta memperkuat sinergi usaha dan dunia pendidikan yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Jadi ada 3 jenis Apindo Daya. Yang pertama adalah Apindo Daya Vokasi, Apindo Daya Afiliator, dan Apindo Daya Bina Desa. Apindo Daya Vokasi adalah program vokasional yang dirancang untuk menjawab kebutuhan tenaga kerja melalui pelatihan keterampilan yang relevan dan aplikatif. Ini adalah satu studi kasus beranjak daripada visit, yaitu sebenarnya saya juga menjabat sebagai ketua daripada Asosiasi Perusahaan Cat di Indonesia, dan kami sudah mendirikan suatu sekolah yang berada di SMK Mitra Industri MM 2100 yang diresmikan pada tanggal 3 Juni 2024. Sekolah vokasi ini adalah untuk industri cat pertama di Asia Tenggara yang dibangun untuk menjawab kebutuhan industri atau link and match, dan didirikan dengan support 100% dari industri cat Indonesia. Dalam kesempatan tersebut turut dilakukan penandatanganan kesepakatan kerjasama antara DPP Apindo Banten dengan kawasan industri Cikande yang disaksikan langsung Gubernur Banten Andra Soni. Penandatanganan ini menandai kolaborasi Pemprov Banten dengan pelaku usaha, sekaligus bentuk kontribusi investor terhadap upaya peningkatan SDM Banten melalui rencana pembangunan sekolah vokasi berbasis industri. Berdiri di hadapan segenap jajaran pengurus DPP Apindo Banten dan DPN Apindo, Gubernur Banten Andra Soni menaruh harapan besar dan kepercayaan tinggi atas dukungan berkelanjutan Apindo dalam mengawal pembangunan ekonomi daerah. Secara lugas dan terbuka, Andra Soni memaparkan realitas struktur APBD dan belanja daerah yang masih terbatas, sehingga pemerintah Provinsi Banten tidak mungkin berjalan sendirian. Dalam kondisi tersebut, sinergi dan kolaborasi aktif dari ribuan perusahaan yang beroperasi di Provinsi Banten menjadi pilar utama yang sangat dibutuhkan untuk memastikan roda pembangunan tetap bergerak cepat. Andra Soni mengungkapkan rasa syukur dan apresiasi mendalam atas terciptanya momentum forum yang penuh keakraban dengan para pengusaha di Banten. Forum ini menjadi bukti nyata kedewasaan bernegara, di mana pemerintah dan pelaku industri duduk sejajar untuk saling mendengarkan, menyamakan persepsi, dan merumuskan solusi bersama demi kemajuan usaha serta peningkatan investasi di Banten. Atas nama pemerintah Provinsi Banten, Andra Soni memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh pelaku usaha yang selama ini telah menjadi tulang punggung penggerak ekonomi daerah, konsisten membuka lapangan kerja dan terus menjaga nyala optimisme pembangunan di tanah Jawara. Lebih jauh, Andra Soni menegaskan bahwa dirinya saat ini memikul tanggung jawab besar untuk menekan dan mengikis angka pengangguran terbuka di Provinsi Banten secara signifikan. Menjawab tantangan tersebut, kolaborasi melalui program Apindo Daya dinilai sebagai langkah taktis dan agresif pemerintah Provinsi Banten bersama Apindo. Tujuan utamanya sangat jelas, yakni memastikan anak-anak muda Banten memiliki kompetensi unggul dan tidak kalah bersaing dengan para pencari kerja dari luar daerah. Andra Soni secara objektif mengakui bahwa salah satu akar masalah tingginya angka pengangguran selama ini adalah kurangnya kesepadanan atau link and match antara program studi pendidikan formal dengan spesifikasi real yang dibutuhkan oleh dunia industri. Oleh karena itu, melalui forum CEO Gathering and Economic Outlook 2026, Andra Soni memanfaatkan momentum berharga tersebut untuk membuka ruang dialog seluas-luasnya. Ia ingin mendengarkan langsung harapan, aspirasi, hingga kritik konstruktif dari dunia usaha. Pemerintah Provinsi Banten berkomitmen untuk membedah serta memperbaiki setiap hambatan yang dihadapi pengusaha di lapangan, baik dalam hal kemudahan dan kecepatan pelayanan perizinan, dukungan kesiapan infrastruktur, jaminan stabilitas keamanan, hingga kepastian hukum berusaha. Penegasan ini menjadi garansi bahwa Pemprov Banten hadir sebagai mitra terpercaya yang siap memberikan rasa aman dan nyaman
bagi seluruh investor. Maka kehadiran saya di sini bukan basa-basi, bukan saya memberikan dukungan, tapi saya berharap dapat dukungan dari Bapak dan Ibu semua. Seperti yang disampaikan oleh Pak Soma tadi, belanja pemerintah Provinsi Banten dan Kabupaten se-Provinsi Banten itu kecil sumbangsihnya untuk PDRB Provinsi Banten. Insya Allah PDRB Provinsi Banten tahun ini kita bisa tembus 1.000 triliun. Dan itu semua terjadi berkat banyaknya perusahaan-perusahaan di Provinsi Banten. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, alhamdulillah pagi ini kita dapat bersilaturahmi dalam suasana yang lebih santai, tetapi dengan tujuan yang sangat penting. Coffee Morning bukan sekedar pertemuan formal, melainkan ruang untuk saling mendengar, saling memahami, dan mencari solusi bersama bagi kemajuan dunia usaha dan investasi di Provinsi Banten. Atas nama pemerintah Provinsi Banten, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi sebesar-besarnya kepada Apindo Banten, PT Adis Dimension Footwear, serta seluruh perusahaan pendukung, dan seluruh pelaku usaha yang selama ini telah menjadi bagian penting dalam menggerakkan ekonomi daerah, membuka lapangan kerja, dan menjaga optimisme pembangunan di Banten. Bapak dan Ibu, sebagai gubernur, saya dituntut untuk bisa menurunkan angka pengangguran terbuka di Provinsi Banten. Permasalahan kita salah satu yang kami diskusikan dengan Apindo, dan alhamdulillah waktu itu saya ingat apa yang disampaikan oleh Pak Tommy. Saya bilang, Pak, ini yang kita obrolin ini bisa jalan nggak sih kira-kira? Serahkan Pak ke Apindo. Kalau Bapak serahkan ke Apindo, ini seperti ibarat mendorong rakit hanyut. Dan ternyata benar, akhirnya nyambung dengan Pak Pascal. Kemudian sebentar lagi lembaganya dibuat, dan mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan bersama, tiga program Apindo Jaya ini satu persatu, Apindo Daya satu persatu bisa berjalan. Afiliatornya nanti jadi anak-anak muda Banten diajarkan untuk berbisnis digital, kemudian desanya ingin diberdayakan, dan kemudian vokasinya kita tingkat, sehingga anak-anak Banten nanti tidak kalah bersaing dengan pencari kerja dari daerah lain. Salah satu penyebab pengangguran terbuka tinggi di Provinsi Banten, salah satu adalah prodi di SMK kita sudah jenuh, administrasi, komputer jaringan, padahal sekarang yang dibutuhkan sudah berbeda. Nah, alhamdulillah saya ketemunya orang yang tepat, teman-teman Apindo, Pak Tommy dan kawan-kawan, Pak Kris, dan hari ini saya tambah lagi komandannya langsung, Bu Sinta. Jadi Bu Sinta, pengalaman Bapak dan Ibu itu lebih konkret daripada pengalaman saya. Kalau politik ini kan seperti pegawai outsourcing, 5 tahun kontraknya, ya kalau berhasil aja belum tentu diperpanjang, gitu kan? Ya, tapi kalau Bapak dan Ibu luar biasa, dan walaupun pernah kecil-kecilan, saya juga pernah jadi pengusaha, selalu mencari jalan, selalu optimis, karena kalau pengusaha pesimis selesai. Ya tadi yang disampaikan oleh Pak Tommy tadi kan, itu menyemangatin banget ya. Dan saya percaya dan yakin pengusaha-pengusaha Provinsi Banten ini adalah pengusaha-pengusaha tangguh, pengusaha-pengusaha patriot yang insya Allah akan terus berusaha memajukan usahanya dan itu memajukan daerahnya. Pemprov Banten membuktikan bahwa mereka hadir bukan hanya untuk fokus pada administratif, tetapi bertanggung jawab menyiapkan seluruh ekosistem pendukung, mulai dari kemudahan perizinan, pembangunan infrastruktur, kolaborasi, hingga jaminan pasokan tenaga kerja terampil yang berkelanjutan. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Tommy, Pak Kris sebagai pengurus Apindo, dan insya Allah pemerintah Provinsi Banten sesuai dengan komitmennya, Banten ramah, Banten melayani.
Proyeksi masa depan ekonomi Provinsi Banten kini berpijak pada fondasi kolaborasi yang jauh lebih matang dan terstruktur. Dalam merumuskan kompas ekonomi Banten ke depan, pemerintah Provinsi Banten memposisikan Apindo Banten sebagai mitra strategis untuk membongkar sekat-sekat ego sektoral dan fokus menciptakan solusi terhadap masalah penyerapan tenaga kerja lokal. Kolaborasi yang intensif dengan para pengusaha dipandang oleh Gubernur Banten Andra Soni sebagai prasyarat yang tidak bisa ditawar dalam rumusan keberhasilan pembangunan daerah. Untuk itu dalam acara CEO Gathering and Economic Outlook 2026, Gubernur Banten duduk bersama jajaran pengurus DPP Apindo Banten dan Ketua Umum DPN Apindo untuk mendengarkan langsung apa yang menjadi aspirasi dari para pengusaha di Banten. Dalam kesempatan tersebut dibuka sesi interaktif di mana setiap pertanyaan direspon langsung oleh Gubernur Banten Andra Soni. Tidak sendiri, dalam forum tersebut Gubernur Banten duduk berdampingan bersama Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten Yudi Budi Wibowo untuk menjawab kepastian kebijakan yang mendukung iklim berusaha dan investasi yang kondusif di Banten. Penyediaan infrastruktur vokasi secara taktis melalui program Apindo Daya diyakini mampu mempercepat terwujudnya konsep kesepadanan atau link and match yang selama bertahun-tahun seringkali hanya berhenti sebagai jargon akademis. Dengan keterlibatan praktisi industri secara langsung dalam penyusunan modul ajar hingga menjadi instruktur tamu, lulusan vokasi Banten dipastikan tidak akan tertinggal oleh lompatan teknologi manufaktur global. Program vokasi berbasis industri ini memegang peranan vital sebagai fondasi dari strategi makroekonomi jangka panjang pemerintah Provinsi Banten. Dengan menjamin bahwa keterampilan yang diajarkan di institusi pendidikan setara dengan permintaan pasar, pemerintah secara sistematis sedang memotong rantai pengangguran terdidik. Lulusan sekolah kejuruan tidak lagi mengalami disorientasi dalam mencari kerja dan pihak industri tidak lagi kesulitan menemukan talenta lokal yang presisi. Langkah holistik pembenahan pendidikan kejuruan ini sekaligus mengirimkan sinyal positif yang sangat kuat kepada para calon investor internasional maupun domestik. Pemerintah Provinsi Banten membuktikan diri bahwa mereka memberikan paket investasi yang komprehensif. Tidak sekedar mengobrol kemudahan penerbitan izin di tahap awal, pemerintah Provinsi Banten hadir untuk menyiapkan ekosistem pendukung dari hulu ke hilir, memastikan pasokan tenaga kerja terampil tersedia secara berkelanjutan guna mendukung stabilitas ekspansi bisnis jangka panjang. Diterangkan Ketua Harian DPP Apindo Banten, Kris R. Adidharma, program Apindo Daya adalah program yang lahir dari kolaborasi pemerintah Provinsi Banten bersama tim Apindo Banten untuk menciptakan sekolah vokasi sebagai solusi masalah pengangguran di Banten. Program ini didesain secara khusus untuk menjawab tantangan ketenaga kerjaan daerah melalui penciptaan dan pengembangan model sekolah vokasi terpadu berbasis kebutuhan industri. Kehadiran sistem pendidikan kejuruan yang lebih aktual diproyeksikan menjadi solusi jangka panjang yang efektif dalam mengurai akar masalah pengangguran terbuka di wilayah Banten. Program Apindo Daya ditopang oleh 3 pilar fokus utama yang saling berintegrasi secara berkesinambungan. Ketiga klaster program tersebut meliputi Apindo Daya Vokasi, Apindo Daya Afiliator, serta Apindo Daya Bina Desa. Melalui pembagian fokus yang terukur ini, sinergi antara dunia usaha dengan arah kebijakan pemerintah Provinsi Banten dipastikan mampu mempercepat transformasi keterampilan angkatan kerja lokal. Ya, jadi program Apindo Daya Banten ini kita lakukan berdasarkan kolaborasi antara kawasan, pemerintahan, dan juga tim dari Apindo Banten ya. Jadi kita seperti yang Pak Gubernur bila bicarakan itu, kita akan mendirikan satu sekolah vokasi untuk menjawab pengangguran daripada di Banten. Jadi bagaimana kita bisa menyesuaikan pengeluaran daripada SMK dengan penerima pekerjaan di perusahaan-perusahaan di sekitarnya ini. Dengan begitu kita harapkan kita bisa memerangi tingkat kemiskinan dan juga mengurangi tingkat pengangguran di Banten. Iklim investasi sendiri Provinsi Banten bagaimana? Kalau iklim investasi tadi sudah kita lihat paparan daripada BCA yang sudah memberikan paparan dan juga Pak Gubernur bahwa iklim investasi itu di Banten pada tahun ini 2026 baik ya, lebih baik daripada tahun lalu, tetapi memang penyerapan daripada untuk industri bisa lebih optimal lagi. Sedangkan penyerapan di bidang pertanian dan sebagainya jauh melampaui penyerapan daripada industri.
dukungan dan kolaborasi yang diharapkan Pak dengan pemerintah sendiri ke depan seperti apa? Jadi dukungan dan kolaborasi yang kita harapkan adalah yang pertama-tama tentunya pemerintah menyediakan sarana dalam bentuk peraturan, dalam bentuk sosialisasi untuk SMK atau vokasi ini sehingga kita bisa berjalan dengan lancar. Kolaborasi yang kita lakukan dengan kawasan, mereka menyediakan lahan secara cuma-cuma sekitar 2 hektar untuk membangun sekolah vokasi ini, dan tentunya Apindo kita akan memastikan bahwa apa yang kita berikan dan kita ajarkan pada sekolah vokasi ini sangat matching dengan apa yang kebutuhan industri, sehingga setiap siswa yang lulus itu bisa langsung ditampung di industri. Gubernur Banten Andra Soni memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas kontribusi nyata dan dedikasi berkelanjutan yang telah diberikan oleh para pengusaha di Provinsi Banten. Dunia usaha dinilai konsisten menunjukkan komitmen besar dan ketahanan yang kuat, tidak hanya dalam menjaga roda operasional perusahaan, tetapi juga dalam menjadi pilar utama penopang pertumbuhan ekonomi daerah, serta penyerapan tenaga kerja lokal di tengah berbagai tantangan global. Terkait inisiatif strategis program Apindo Daya, Andra Soni menegaskan bahwa program tersebut merupakan wujud ikhtiar serius dan terobosan nyata dari pemerintah daerah yang bersinergi langsung dengan pelaku industri. Langkah agresif ini dibuat untuk memastikan anak-anak muda dan para pencari kerja di Banten tidak tertinggal, melainkan dibekali secara komprehensif dengan keahlian praktis dan kompetensi teknis tinggi yang benar-benar relevan dengan tuntutan serta standarisasi industri modern saat ini. Melalui penguatan integrasi kurikulum vokasi berbasis industri, Gubernur optimis kesenjangan antara dunia pendidikan dan lapangan kerja dapat dipangkas secara drastis. Ikhtiar bersama ini sekaligus menjadi bukti bahwa pemerintah Provinsi Banten hadir untuk menjamin masa depan generasi muda lokal agar berdaya saing unggul, siap pakai, dan mampu menjadi tuan rumah di tengah masifnya pertumbuhan industri di wilayah Banten. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini bersama dengan pengurus Dewan Pimpinan Provinsi Apindo, Asosiasi Pengusaha Indonesia Provinsi Banten, hadir dalam kegiatan raker ya, rapat kerja dan koordinasi Apindo, dan kemudian tadi juga melakukan dialog bersama para pengusaha terkait dengan outlook ekonomi Banten tahun 2026 dan 2027 ke depan. Dan saya ingin sampaikan bahwa anggota-anggota Apindo ini adalah pelaku ekonomi real, sektor real yang selama ini banyak berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Banten. Dan saya melihat optimisme yang ada di para anggota Apindo ini terlihat, salah satunya adalah dukungan yang diberikan pemerintah melalui program Apindo Daya. Ya, yakni ada 3 program. Pertama adalah terkait dengan pendidikan vokasi yang rencananya akan membentuk satu lembaga pendidikan vokasi di Provinsi Banten bekerja sama dengan kawasan industri untuk menampung anak-anak kita untuk mendapatkan pendidikan vokasi atau pendidikan keterampilan yang siap untuk dipekerjakan atau bekerja di industri-industri yang ada di Provinsi Banten. Kedua adalah afiliator, mengajarkan atau mendidik anak-anak Banten untuk melek digital, salah satunya menjadi menekuni bidang marketing, pemasaran digital, dan ketiga adalah Bina Desa. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Tommy, Pak Kris sebagai pengurus Apindo, dan insya Allah pemerintah Provinsi Banten sesuai dengan komitmennya, Banten ramah, Banten melayani. Jadi kita akan menjadi bagian atau mitra daripada investor, mitra daripada pengusaha yang selama ini telah berkontribusi menyediakan lapangan pekerjaan dan membangun ekonomi Banten. Semoga segala daya dan upaya kita diberikan kelancaran dan kekuatan oleh Yang Maha Kuasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Turut mendampingi Gubernur Banten, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMPTSP Provinsi Banten, Virgoyanti mengungkapkan sebuah komitmen infrastruktur yang sangat konkret dari pemerintah daerah.
Virgoyanti menyebut saat ini lahan untuk pembangunan sekolah vokasi sudah disediakan oleh Modern Land Cikande seluas 2 hektar yang didedikasikan penuh untuk pembangunan pusat sekolah vokasi terpadu berbasis kebutuhan industri. Virgoyanti menaruh harapan besar agar kolaborasi operasional dengan pihak Apindo ini mampu mempercepat terwujudnya kesepadanan atau link and match yang presisi antara kualifikasi teknis yang dituntut oleh lantai produksi industri dengan ketersediaan sumber daya manusia profesional di Provinsi Banten. Terkait pelaksanaan CEO Gathering and Economic Outlook bersama Gubernur Banten tahun 2026, Virgoyanti menilai forum pertemuan yang mempertemukan para pengusaha dengan pemerintah daerah sangat penting untuk membuka ruang diskusi yang efektif dan solutif dalam respon berbagai persoalan di masyarakat. Terima kasih ya, tadi Pak Gubernur sudah menyampaikan dan dari pihak Apindo, Pak Ketua Harian Apindo juga sudah menyampaikan bagaimana Apindo ingin hadir juga bersama-sama dengan pemerintah daerah dan dunia usaha untuk bisa mendorong satu program sinergi yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat. Salah diantaranya juga melalui pendidikan ya. Insya Allah yang tadi baru saja juga tanda tangani bersama bahwa akan ada sumbangan lahan seluas 2 hektar yang kita siapkan untuk membangun satu sekolah vokasi berbasis industri. Nah, mudah-mudahan ke depan nanti akan terbangun satu link and match antara kebutuhan dunia industri diselaraskan dengan ketersediaan SDM yang profesional dan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh dunia industri melalui pendidikan vokasi berbasis industri. Nah, ini mudah-mudahan ke depan di Banten akan ada satu contoh ya, dan ini merupakan implementasi juga dari apa yang menjadi programnya Pak Gubernur melalui program Banten Cerdas ya. Kemudian juga kerjasamanya melalui Banten Ramah Investasi ya. Jadi kita saling bersinergi dalam rangka mewujudkan apa yang menjadi harapan baik itu dunia industri maupun juga dunia pendidikan. Itu. Kemudian terkait forum hari ini bagaimana Ibu melihat pentingnya forum semacam ini untuk menyelaraskan visi pemerintah dan dunia usaha? Baik, tentunya untuk mendapatkan satu sinergi yang baik ya, kan perlu komunikasi. Nah, melalui forum Coffee Morning hadiri oleh Bapak Gubernur, kemudian juga kami juga mengundang Forkopimda dan beberapa instansi vertikal yang sangat dibutuhkan juga nanti ketika ada dialog ya, informasinya dan sebagainya. Karena Pak Gubernur tadi ingin istilahnya berkomunikasi, koordinasi, tapi ada solusi gitu ya. Nah, ini yang Pak Gubernur sangat inginkan. Jadi ketika kita membentuk satu forum dialog, ada dihadiri Pak Gubernur, kemudian ada keluhan-keluhan. Jadi Pak, ini saling mengisi ya. Dari dunia usaha juga perlu kita dengarkan, kata Pak Gubernur tadi ya. Pak Gubernur juga nanti memberikan respon dan selanjutnya beliau kan nanti akan bawa itu dalam bentuk satu program atau satu solusi yang bisa memecahkan permasalahan-permasalahan maupun kendala-kendala atau hambatan di dalam investasi. Nah, ini yang diharapkan melalui forum ini, mudah-mudahan bisa menjadi salah satu upaya kita untuk menjaga iklim investasi yang kondusif di Provinsi Banten. Gitu. Bagi pemerintah Provinsi Banten, penanaman modal pada pengembangan sumber daya manusia diyakini sebagai jenis investasi terbaik yang tidak akan pernah mengalami penyusutan nilai. Ketika pemuda lokal telah berdaya saing global dan menduduki posisi strategis di sektor manufaktur, perputaran modal dan kesejahteraan secara bertahap akan dirasakan oleh masyarakat Provinsi Banten.